Halo teman-teman semua, kembali lagi di Lavender Channel bersama aku Kak Tuah. Kali ini kita akan lanjut membahas tentang materi Bahasa Indonesia. Hari ini kita akan membahas materi pertama kita yaitu tentang subjek. Oke, sekarang kita masuk ke materi tentang subjek. Sebelumnya, apa nih yang teman-teman tahu tentang subjek? Apakah subjek itu sebuah kata benda? Apakah subjek itu sebuah struktur kalimat? Atau subjek itu sebuah pelaku dari sebuah tindakan? Beberapa opsi dari jawaban tersebut ada benarnya. Tapi subjek juga tidak sepenuhnya dari hal tersebut. Subjek memang sebuah pelaku dari sebuah kejadian atau sebuah tindakan. Namun pelaku di sini belum tentu sebuah kata benda. Bisa saja subjek berupa kata sifat maupun sebuah kata kerja. Jadi subjek juga biasanya tidak terdiri dari satu kata saja. Mungkin kita sering mendengar tentang kalimat inti atau kalimat perluasan, apakah kalimat ini sudah padu atau belum, apakah kalimat ini sudah logis atau belum. Ketika kita membahas sebuah kalimat, maka subjek menjadi salah satu komponen utamanya. Kenapa? Karena subjek adalah unsur utama dari sebuah kalimat. Sebuah kalimat bisa dinyatakan sebagai sebuah kalimat yang utuh jika dia memiliki subjek dan predikatnya. Apabila sebuah kalimat atau sebuah kumpulan kata tidak memiliki subjek atau predikatnya, mungkin punya subjeknya saja atau punya predikat saja, maka hal tersebut tidak sah. Bisa dikatakan kalimat tersebut tidak logis, tidak efektif, dan sebagainya. Maka ada yang perlu diubah dari subjek tersebut atau dari predikatnya. Maka dari itu, untuk membentuk sebuah kalimat yang utuh, yang logis, yang baik, dan yang efektif, kita memerlukan subjek yang benar, yang tepat, yang sesuai, yang tidak merusak struktur kalimatnya. Bagaimana sih subjek yang baik, apa aja cirinya, dan bagaimana beda-bedanya bentuk-bentuknya dari subjek. Kita lihat yuk. Oke, untuk memahami subjek, tadi kita sudah mencoba untuk mendefinisikannya, yaitu sebuah pelaku dalam sebuah kegiatan atau situasi. Pelakunya tidak harus berupa kata benda ataupun kata sifat, tapi bisa juga kata kerja. Jadi seenggaknya ada 3 kelas kata nih yang bisa menduduki sebuah subjek. Tentu pronominnya juga bisa ya teman-teman. Lalu untuk menemukan subjek, kita bisa menggunakan sebuah kata tanya, yaitu siapa atau apa. Karena subjek berupa pelaku atau berupa komponen utama dari sebuah kalimat, maka kita bisa menanyakan siapa atau apa. Contohnya, aku makan siang tadi. Maka pertanyaan yang bisa digunakan untuk menjawab subjek adalah siapa yang makan siang tadi. Begitu juga dengan apa, bisa digunakan untuk menjawab pertanyaan tentang subjeknya. Lalu yang kedua, untuk memahami subjek, kita perlu memahami beberapa hal. Seenggaknya di sini ada 4 hal. Yang pertama adalah letak, yang kedua adalah kelas katanya, yang ketiga ada perluasan, dan yang keempat ada syarat sebuah kalimat. Yang pertama, letak. Kalau kita melihat sebuah subjek, teman-teman, pikiran pertama kali kita melihat subjek, kita langsung mengarahkan mata kita ke unsur pertama yang ada di awal kalimat. Ketika ada kalimat dan kita disuruh mencari subjek, kita pasti fokus ke awal kalimatnya. Karena memang untuk letak, seringkali subjek itu berada di awal. Namun, tidak selalu subjek pasti ada di awal. Bisa saja dia ada di susunan keduanya. Karena untuk mengisi pos bagian awal, bisa saja diisi oleh unsur keterangan. Bagaimana cara kita mengetahui sebuah subjek itu berada di unsur kedua, bukan unsur pertama, dengan unsur keterangan mengisi unsur pertamanya? Yang pertama adalah sebuah keterangan biasanya diawali oleh kata preposisi. Lalu yang kedua,
Kalau ada sebuah komponen kata di awal kalimat, lalu diikuti oleh tanda koma, maka kemungkinan besar dia adalah keterangan. Kalau ada dua hal ini, yaitu preposisi dan diikuti tanda koma, maka kemungkinan besar itu adalah sebuah keterangan, teman-teman. Nah, ketika sebuah keterangan mengisi struktur awalnya, maka sudah dapat dipastikan bahwa subjek akan mengisi dari komponen kedua sebuah kalimat. Jadi, subjek itu letaknya bisa di struktur pertama atau struktur kedua. Lalu kelas katanya, tadi kita sudah tahu bisa digunakan seenggaknya 4 ya, yaitu kata benda atau nomina, lalu ada verba, lalu ada adjektiva, dan ada pronomina. Untuk nomina, teman-teman bisa sebut semua kata benda ya. Misalnya meja ini, meja itu. Misalnya meja ini berwarna coklat, layar ini berwarna biru. Lalu untuk kata kerja, misalnya mencuci itu menyenangkan, menulis itu menyenangkan, belajar itu seru. Untuk kata sifat, misalnya si tampan, si ganteng, si baik, si jahat itu pergi ke tempat A. Untuk pronomina, aku pergi ke tempat B, dia pergi ke sana, lalu mereka makan, kami minum, dan sebagainya. Jadi, untuk mengisi kolom subjek itu bisa diisi oleh beberapa kelas kata. Lalu yang kedua, perluasan. Perluasan adalah ketika sebuah subjek tidak hanya diisi oleh satu kata saja, melainkan diisi oleh frasa atau klausa. Bagaimana caranya kita tahu sebuah subjek itu meluas? Kita bisa melihat dari kata yang. Kata yang apabila berada setelah sebuah kata kerja, biasanya berarti subjeknya meluas. Subjeknya yang tadinya bisa satu kata saja, bisa menjadi 2 atau sampai 5 kata. Misalnya, pria tua menggunakan topi biru. Dalam struktur kalimat pria tua yang menggunakan topi biru, atau pria tua menggunakan topi biru, struktur kalimatnya adalah subjek, predikat, dan objek. Pria tua sebagai subjek, menggunakan sebagai predikat, dan topi biru sebagai objek. Tapi apabila setelah atau sebelum kata kerjanya ada kata yang, jadi pria tua yang menggunakan topi biru, maka struktur kalimatnya hanya dipenuhi oleh subjeknya saja, teman-teman. Jadi, ketika subjek berada setelah kata kerja, teman-teman harus hati-hati karena bisa jadi kata kerjanya luruh menjadi sebuah subjek yang meluas. Dan subjek yang meluas bentuknya itu bisa jadi sebuah frasa atau jadi sebuah klausa. Lalu untuk syarat kalimat, seperti yang kita ketahui tadi, bahwa untuk mencari sebuah kalimat atau untuk memahami sebuah kalimat, maka kita perlu memahami dua hal, yaitu subjek dan predikatnya. Kedua hal ini harus ada ya. Kalau tidak ada salah satunya saja, maka struktur kalimatnya tidak sah atau tidak baik. Harus ada yang disesuaikan. Begitu teman-teman. Jadi bisa kita pahami kalau ternyata subjek adalah salah satu inti kalimat yang perlu dipahami berdasarkan letak, kelas kata, perluasan, dan syarat kalimatnya. Oke, kita coba ke contoh soalnya ya. Baik, di sini ada contoh soalnya teman-teman yang udah aku siapin. Yang pertama, di sini ada sebuah kalimat, pria menggunakan topi biru, menggunakan topi hijau. Pria menggunakan topi hijau. Seperti yang sudah saya contohkan, pria berarti menduduki posisi subjek dengan kelas katanya nomina. Menggunakan adalah verba imbuhan. Ketika sudah ada subjek dan predikat, maka ini sudah bisa disebut sebagai sebuah kalimat.
lalu topi hijau sebagai objek. Sedangkan kumpulan kata di bawahnya ini bukan sebuah kalimat karena hanya menduduki komponen subjek dengan kata yang berada sebelum kata kerjanya. Lalu contoh di bawah adalah sebuah kalimat yang disusun dengan subjeknya berupa kata sifat atau adjektiva, yaitu si cantik. Berjalan menunjukkan verba, berjalan kaki menunjukkan verba dan pelengkapnya. Kemarin ini adalah bentuk keterangan. Jadi kalau tadi subjeknya di awal struktur kalimat, maka pada kesempatan kali ini keterangannya seperti ini, menunjukkan keterangan waktu kemarin berada di awal, disusul oleh sebuah koma. Lalu ada subjek yang sama dan verba atau predikat pelengkap yang sama. Seperti itu teman-teman. Jadi subjek tidak selalu berada di awal, tidak selalu berupa nomina, bisa berupa bentuk yang lain, dan tidak selalu hanya satu kata saja. Bisa dibentuk dari beberapa kata. Baik, semoga teman-teman sudah mulai paham ya tentang subjek ya. Sekian dari aku, terima kasih.